Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda Putri Faradila dari kelas 6 4 2A12. NIM saya 64232287. Saya akan membacakan hasil resensi buku yang berjudul Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring, yang diterbitkan PT Kompas Media Nusantara, tahun terbit 2019. Halaman buku 344 halaman, jenis buku novel non-fiksi. Filosofi Teras merupakan buku yang dapat memberikan kita pandangan tentang stoicisme, sebuah aliran yang berasal dari Yunani kuno. Buku ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan stoicisme kepada pembaca dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sangat jelas dari pendahuluannya saja, penulis buku ini memiliki alasan mengapa ia sangat tertarik dengan stoicisme. Karena penulis pernah mengalami depresi dan krisis eksistensi yang membuatnya mencari jalan keluar dari penderitaannya. Tema utama buku ini yaitu filsafat yang mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia terletak pada kebijaksanaan, yaitu kemampuan yang di luar kendali kita seperti nasib, kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang berada di dalam kendali kita seperti pikiran, perasaan, tindakan, dan lain-lainnya. Di balik itu semua, stoicisme juga mengajarkan kita bahwa harus menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan tenang dan lapang dada, dan lebih fokus tentang hal-hal dalam kendali kita agar kita dapat mengurangi stres, kecemasan, emosi, dan kesedihan yang dapat mengganggu kesejahteraan kita. Isi buku di bab pertama menjelaskan sejarah dan perkembangan stoicisme dari zaman Yunani kuno hingga sekarang. Penulis juga memperkenalkan tokoh-tokoh utama stoicisme dari pendiri stoicisme hingga Kaisar Romawi. Penulis juga menjelaskan konsep-konsep dasar stoicisme seperti logika, ilmu berpikir, fisika ilmu alam, etika ilmu perilaku, logos hukum alam atau akal budi universal, eudaimonia kebahagiaan atau kesejahteraan, arete kebijakan atau keunggulan, prohairesis kehendak bebas atau pilihan rasional, apatheia ketenangan atau ketidakberpihakan, ataraksia ketenangan jiwa atau ketidakgelisahan, oikesiosis rasa memiliki atau keterkaitan, dan lain-lain. Isi buku bab kedua, penulis menjelaskan alasan mengapa stoicisme layak dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan yang dimana sangat memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Membantu kita menghadapi kesulitan dan penderitaan dengan lebih baik. 2. Membantu kita menjadi lebih bahagia dan damai. 3. Membantu kita menjadi lebih produktif dan kreatif. 4. Membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak dan rasional. 5. Membuat kita mengendalikan diri dan menghindari kebiasaan buruk. 6. Membantu kita mengatasi emosi negatif dan dapat mengembangkan emosi lebih ke arah positif. Kemudian pada isi bab ke-6, penulis menjelaskan tentang memperkuat mental. Ketika manusia menghadapi suatu kejadian apapun, bisa menjadi momentum untuk melatih diri. Cara merespon musibah sebagai suatu pelajaran untuk mempersiapkan diri lebih baik. Lalu saat kehilangan uang karena terjatuh di jalan, respon kita adalah harus berhati-hati lagi dalam menjaga uang. Mengubah sikap atas masalah adalah kesempatan belajar untuk membentuk mental kita. Buku yang diterbitkan tahun 2019 ini juga membahas khusus tentang kematian. Kematian bukanlah suatu yang menakutkan. Kematian adalah bagian dari alam yang akan ada terus sepanjang zaman. Kematian menjadi menakutkan karena gambaran manusia itu sendiri.
Para filsuf penganut filosofi teras menilai bukan seberapa panjang umur, tetapi seberapa berkualitasnya kita menjalani hidup. Buku ini sangat memiliki manfaat yang luar biasa karena buku ini sangat relevan bagi pembaca, terutama bagi anak muda. Karena stoicisme dapat membantu kita dalam menghadapi dunia yang modern ini. Stoicisme juga dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terlebih dari itu, stoicisme juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan membuat kita lebih tenang, sabar, optimis, mandiri, bertanggung jawab, dan berempati. Kelebihan buku filosofi teras adalah 1. Inspiratif dan memotivasi. Buku Henry Manapiring menginspirasi pembaca tentang bagaimana ia berhasil menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam hidupnya, serta memotivasi pembaca dengan menceritakan pengalaman hidupnya sendiri. Buku ini pun memberikan semangat bagi pembaca untuk berpikir positif dan berusaha mencapai tujuan hidup mereka. 2. Mudah dipahami. Buku filosofi teras menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya. Penulis menyajikan gagasan dan prinsip-prinsipnya dengan cara yang sederhana. Buku ini cocok untuk pembaca dari segala usia dan latar belakang. Membangun karakter. Buku ini juga membantu pembaca dalam membangun karakter yang kuat dan positif. Buku Henry Manapiring membahas tentang kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap-sikap positif lainnya yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi berbagai situasi. Menawarkan solusi. Buku ini menawarkan solusi bagi pembaca yang ingin mengatasi masalah dalam hidup mereka, memberikan saran dan pandangan yang praktis tentang bagaimana mengatasi masalah dan mengembangkan sikap positif dalam hidupnya. Kekurangan buku filosofi teras adalah dibalik kelebihan dari buku ini yang luar biasa, namun tidak luput dari kekurangannya. Kekurangan buku ini menurut saya terlihat kurang menarik pada saat pertama kali saya membuka buku ini, karena ukuran font dan jarak spasi yang digunakan oleh penulis. Font menggunakan rata kiri dan itu membuat buku ini terkesan kurang rapi. Jarak spasinya yang juga terlihat sangat rapat sehingga membuat pembaca menjadi cepat lelah membacanya. Meskipun memiliki kekurangan tersebut, tidak mengurangi dan menghilangkan esensi isi buku filosofi teras ini. Saran untuk pembaca, baca buku ini dengan sikap terbuka dan kritis, menguji kebenaran dan kemanfaatan stoicisme dengan pengalaman dan observasi. Pembaca juga harus menerapkan stoicisme dalam kehidupan nyata, bukan hanya membaca. Pembaca juga dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang stoicisme dengan membaca buku-buku lain. Saran untuk penulis agar memperhatikan segala aspek seperti dalam pemilihan font dan juga jarak spasi antara satu kata dengan kata lainnya atau satu kalimat dengan kalimat lainnya sebelum dicetak lebih banyak dan disebarluaskan. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.